Kitab Dardir 31 bab lengkap dengan penjelasannya. Kitab Dardir berisi kisah perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad. Kitab ini disusun menjadi 31 bab. Berikut penjelasan isi setiap babnya secara lengkap. Bab 1. Penyebab datangnya malaikat dan pembelahan dada Nabi. Pada suatu malam, ketika Nabi Muhammad sedang berada di tempat kelahirannya, datanglah malaikat Jibril, Mikail, dan satu malaikat lainnya. Mereka membelah dada Nabi, mencuci hati Nabi dengan air Zam-Zam, membersihkannya dari segala noda dosa, lalu mengisinya dengan hikmah, keimanan, dan cahaya. Hal ini dilakukan sebagai persiapan agar Nabi suci dan layak menerima kemuliaan perjalanan suci mendatangi Allah SWT. Bab 2. Kedatangan buruk dan perintah berangkat. Setelah hati Nabi disucikan, didatangkanlah hewan tunggangan bernama buruk. Hewan berwarna putih bersih, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Langkah kakinya sejauh mata memandang. Jibril menyuruh Nabi menaikinya dan berangkat. Maka mulailah perjalanan Isra dari Makkah menuju Palestina. Bab 3. Perjalanan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa. Nabi menunggangi buruk bersama Jibril. Di sepanjang perjalanan, Nabi melewati berbagai negeri dan tempat-tempat yang penuh berkah. Dalam waktu yang sangat singkat, sampailah beliau di Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Di sana Nabi mengikat buruk dan masuk ke dalam masjid. Bab 4. Nabi menjadi imam syalat bagi para nabi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, berkumpullah seluruh nabi dan rasul yang telah diutus Allah sebelumnya. Mereka meminta Nabi Muhammad menjadi imam syalat. Maka Nabi maju ke depan dan memimpin syalat 2 rakaat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan pemimpin mereka. Bab 5. Naik menuju langit pertama. Setelah syalat selesai, Jibril membuka pintu langit pertama. Ketika ditanya siapa yang datang, Jibril menjawab, "Ini adalah Muhammad, utusan Allah." Maka dibukakanlah pintu langit pertama dengan penuh penghormatan dan sambutan yang sangat mulia. Bab 6. Bertemu Nabi Adam AS di langit pertama. Di langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam AS, Bapak seluruh manusia. Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad dengan penuh hormat dan mendoakan kebaikannya. Beliau melihat di sebelah kanan Nabi Adam ada roh-roh orang yang bersinar-sinar, dan di sebelah kiri ada roh-roh yang tampak gelap dan menyedihkan. Bab 7. Naik ke langit kedua dan bertemu Nabi Isa serta Nabi Yahya AS. Kemudian naiklah Nabi ke langit kedua. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Isa putra Maryam dan Nabi Yahya putra Zakaria. Keduanya adalah sepupu. Mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad, memeluknya dan mendoakan kebaikannya. Bab 8. Naik ke langit ketiga dan bertemu Nabi Yusuf AS. Setelah itu naiklah Nabi ke langit ketiga. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yusuf AS, yang dianugerahkan kecantikan yang luar biasa indahnya. Nabi Yusuf menyambut Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang dan mendoakan keberkahan untuk beliau. Bab 9. Naik ke langit keempat dan bertemu Nabi Idris AS. Lalu naiklah Nabi ke langit keempat. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris AS. Nabi Idris menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan mendoakan kebahagiaan serta kemuliaan baginda beliau. Bab 10. Naik ke langit kelima dan bertemu Nabi Harun AS. Kemudian naiklah Nabi ke langit kelima. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Harun saudara Nabi Musa AS. Nabi Harun dikenal memiliki suara yang sangat indah dan lembut. Beliau menyambut Nabi Muhammad dengan penuh hormat dan kasih sayang. Bab 11. Naik ke langit ke-6 dan bertemu Nabi Musa AS. Setelah itu naiklah Nabi ke langit ke-6. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa bin Imran AS. Nabi Musa menyambut Nabi Muhammad, namun ketika berpisah, Nabi Musa menangis. Ketika ditanya mengapa menangis, beliau menjawab, "Karena setelah aku datang, diutus seorang nabi yang umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku." Bab 12. Naik ke langit ke-7 dan bertemu Nabi Ibrahim AS. Lalu naiklah Nabi ke langit ke-7. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, bapak para nabi. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Makmur, tempat yang selalu dikelilingi malaikat, setara dengan Ka'bah di bumi.
Nabi Ibrahim menyambut Nabi Muhammad dan mendoakannya. Bab 13. Melanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Dari langit ketujuh, Nabi diajak naik lebih tinggi lagi menuju Sidratul Muntaha, sebuah pohon bidara yang luar biasa besar, daunnya sebesar telinga gajah, buahnya sebesar tempayan besar. Cahaya Allah menyelimutinya, dan segala keindahan serta kemuliaan tampak di sana. Tidak ada makhluk yang mampu melampaui tempat itu. Bab 14. Melihat tanda-tanda yang sangat besar di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Nabi menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Cahaya kemuliaan Allah tampak menyilaukan pandangan. Segala sesuatu tampak indah dan agung. Jibril sendiri berhenti di batas itu dan tidak berani melangkah lebih jauh. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan sendirian mendatangi Allah SWT. Bab 15. Malaikat-malaikat besar dan penghormatan mereka. Nabi melihat malaikat-malaikat yang sangat besar, jumlahnya tak terhitung. Ada malaikat yang memiliki ribuan sayap, ada yang berbentuk berbeda-beda. Semuanya bertasbih memuji Allah. Mereka memberi penghormatan kepada Nabi Muhammad sebagai penghormatan kepada Nabi yang paling mulia. Bab 16. Menerima perintah langsung dari Allah SWT. Nabi mendekat kepada Allah hingga jaraknya sangat dekat. Allah berfirman kepadanya tanpa perantara. Allah menyucikan hati Nabi, meninggikan derajatnya, dan berfirman, "Sesungguhnya aku telah memilihmu dan mengutamakanmu di atas seluruh nabi." Kemudian Allah mewajibkan syalat 50 waktu sehari semalam bagi Nabi dan umatnya. Bab 17. Perintah syalat 50 waktu. Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya pada waktu penciptaan langit dan bumi, aku telah mewajibkan kepadamu dan kepada umatmu syalat 50 waktu dalam sehari semalam. Maka laksanakanlah perintah itu." Nabi menerima perintah tersebut dan kembali turun. Bab 18. Nabi Musa menyuruh meminta keringanan. Ketika turun dan bertemu kembali dengan Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa bertanya, "Apa yang diperintahkan Allah kepadamu?" Nabi menjawab, "Diperintahkan syalat 50 waktu." Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mohonlah keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Aku telah memuji kaum Bani Israel dan mengetahui betapa berat beban ibadah." Bab 19. Kembali memohon keringanan kepada Allah. Nabi Muhammad kembali naik menghadap Allah dan memohon keringanan. Allah mengurangi menjadi 45 waktu. Nabi turun kembali, namun Nabi Musa masih menyuruh kembali dan meminta keringanan lagi. Demikianlah berulang kali Nabi naik turun memohon keringanan. Bab 20. Tetap menjadi 5 waktu, namun pahalanya 50 waktu. Akhirnya setelah berkali-kali dikurangi, tersisa 5 waktu syalat. Nabi hendak memohon dikurangi lagi, namun Nabi malu kepada Tuhannya. Maka Allah berfirman, "Telah aku tetapkan kewajibannya menjadi 5 waktu, namun pahalanya tetap setara 50 waktu. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat." Maka Nabi pun merasa puas dan menerima ketetapan Allah tersebut. Bab 21. Melihat berbagai nikmat di surga. Dalam perjalanan turun, Nabi diperlihatkan gambaran surga. Beliau melihat sungai-sungai yang airnya tidak keruh, sungai susu yang rasanya tidak berubah, sungai madu yang murni, dan sungai anggur yang lezat. Di sana terdapat pula bangunan permata, kebun-kebun buah, tempat-tempat yang sejuk, dan segala kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terbayang di hati manusia. Bab 22. Melihat berbagai siksa di neraka. Nabi juga diperlihatkan gambaran neraka. Beliau melihat api yang menyala-nyala, panasnya luar biasa. Beliau melihat berbagai macam siksaan yang berat sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan. Ada yang disiksa dengan api, ada yang minum air mendidih, ada yang dipukul dengan rantai besi. Semua itu diperlihatkan agar Nabi memberi peringatan kepada umatnya. Bab 23. Melihat orang-orang yang disiksa sesuai dosanya. Nabi melihat orang-orang yang berbuat maksiat sedang menerima siksa. Ada yang perutnya besar bergelimpangan seperti gunung, karena memakan harta riba. Ada yang menahan kencing karena menunda-nunda syalat. Ada yang dipotong daging dari sisi tubuh, lalu diganti daging yang baru tumbuh, karena tidak menutup aurat. Ada yang memakan bangkai karena suka menggunjing orang lain.
Semua siksaan tampak jelas dan mengerikan. Bab 24. Melihat kaum yang menanam dan memanen tanaman. Nabi melewati sekelompok orang yang sedang menanam tanaman, dan dalam sekejap tanaman itu tumbuh lalu dipanen kembali. Nabi bertanya, "Siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Setiap kebaikan yang mereka lakukan dilipat gandakan 700 kali lipat." Bab 25. Melihat orang-orang yang memotong kayu. Nabi juga melihat sekelompok orang yang sedang memotong kayu besar yang sangat berat. Ketika mereka hendak memikulnya, kayu itu terasa semakin berat, dan mereka tidak sanggup membawanya. Nabi bertanya, "Siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang menanggung beban hutang yang banyak, lalu meninggal dunia sebelum melunasinya." Bab 26. Melihat malaikat Malik penjaga neraka. Nabi diperkenalkan kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Malaikat Malik tidak pernah tersenyum sejak diciptakan. Nabi memberi salam kepadanya, dan malaikat Malik membalas salam Nabi dengan penuh hormat. Beliau memperlihatkan pintu-pintu neraka yang 7 lapis, masing-masing semakin dalam dan panasnya semakin luar biasa. Bab 27. Melihat sungai yang berbeda rasanya. Nabi diperlihatkan pula sungai-sungai kenikmatan surga yang berbeda-beda jenisnya. Ada sungai air yang jernih dan sejuk, ada sungai susu yang lezat, ada sungai madu yang murni, dan ada sungai anggur yang nikmat diminum. Keempat sungai ini bermuara dari satu sumber di bawah singgasana Allah. Bab 28. Perjalanan turun kembali ke Masjidil Aqsa. Setelah selesai menyaksikan segala tanda-tanda kebesaran Allah, Nabi pun turun kembali dari langit demi langit hingga sampai ke Masjidil Aqsa. Semua nabi yang telah beliau pimpin syalat tadi menyambut kembali dan mendoakan keselamatan beliau. Kemudian Nabi menaiki kembali buruk untuk pulang ke Makkah. Bab 29. Kembali ke Makkah dan cerita kepada kaum Quraisy. Nabi tiba kembali di Makkah pada malam yang sama. Pagi harinya, beliau menceritakan peristiwa tersebut kepada kaum Quraisy. Sebagian orang beriman dan membenarkan, namun sebagian yang lain mendustakan dan meragukan. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin perjalanan berbulan-bulan dapat ditempuh dalam sekejap malam?" Bab 30. Pembuktian dan penjelasan Masjidil Aqsa. Kaum Quraisy yang tidak percaya menantang Nabi menggambarkan bentuk Masjidil Aqsa. Allah memperlihatkan gambaran Masjidil Aqsa di hadapan mata Nabi, sehingga beliau dapat menggambarkannya dengan sangat rinci dan tepat. Namun tetap saja banyak yang mendustakan karena kebiasaan dan kesombongan mereka. Bab 31. Kesimpulan dan hikmah peristiwa Isra Miraj. Peristiwa Isra Miraj adalah kemuliaan khusus dari Allah kepada Nabi Muhammad. Perintah syalat 5 waktu adalah ibadah yang diterima langsung dari langit, bukan melalui perantara malaikat Jibril. Syalat menjadi pembeda antara beriman dan tidak beriman, tiang agama, dan sarana berhubungan langsung dengan Allah SWT setiap hari tanpa henti. Kisah ini menjadi bukti kekuasaan Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kitab Dardir terdiri dari 31 bab lengkap. Demikianlah penjelasan isi seluruh 31 bab kitab Dardir, disusun lengkap dari awal sampai akhir tanpa disingkat.